Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan selamat malam kepada Pak Cuk dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 akan merepresentasikan tentang analisa potensi bahaya dengan metode what if di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Next. Untuk anggota kami yang pertama ada Mahendra Farisolawa dengan NIM 79, Faris Nadifa NIM 80, Anissa Aulian NIM 81, Fadilatus Sifa Sasabila NIM 82, Cirlus Angga Raditya NIM 83. Next. Untuk yang pertama adalah company profile atau sejarah dari PT Pupuk Sriwijaya. PT Pupuk Sriwijaya didirikan pada tanggal 24 Desember 1959 di Palembang, Sumatera Selatan. PT Pusri merupakan pabrik urea pertama di Indonesia. Bermula dengan satu unit pabrik berkapasitas 100.000 ton urea per tahun, perusahaan ini mengalami perkembangan sepanjang 1972 sampai 1994 dengan dibangunnya pabrik baru sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 2,26 juta ton urea per tahun. Next. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada what if analysis. Apa sih what if analysis? Jadi what if analysis adalah metode ide struktur menentukan hal bisa sampai menilai kemungkinan dan konsekuensi dari suatu kejadian yang terjadi. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membentuk dasar untuk membuat penilaian mengenai batas wajar resiko tersebut dan menentukan program tindakan yang direkomendasikan bagi yang resikonya itu dinilai tidak dapat diterima dalam suatu industri. Next. Ya, untuk selanjutnya ada safeguard atau rekomendasi. Apa sih safeguard atau rekomendasi ini? Jadi safeguard ini bertujuan untuk meminimalkan bahaya yang mungkin akan terjadi di PT Pupuk Sriwijaya. Pembuatan rekomendasi atau safeguard ini yaitu tahapan terakhir dari metode what if analysis setelah melakukan analisis penilaian resiko. Lalu di sini ada prosedur dan pelaksanaan dari what if analysis. Yang pertama itu ada persiapan review. Jadi di sini kita harus menyiapkan informasi yang diperlukan sebelum menyusun what if analysis. Misalnya PFD atau proses flow diagramnya dan juga standar operational procedure. Kemudian yang selanjutnya ini dalam kondisi khusus, misalkan dalam reviewnya bentuk existing plan, maka diberlakukan perlakuan khusus. Jadi kita harus melakukan kunjungan lapangan dan interview terhadap personel dari fungsi operasi. Kemudian yang ketiga yaitu kita menyusun daftar pertanyaan what if-nya. Jadi kita di sini mengembangkan pertanyaan what if question. Jadi what if question itu dapat dirumuskan sekitar kesalahan manusia, gangguan proses, dan kegagalan peralatan. Jadi kesalahan itu dan kegagalannya itu dapat dianggap selama operasi produksi normal, selama konstruksi, atau selama kegiatan pemilihan berlangsung. Kemudian setelah itu kita dapat menentukan jawaban dan menilai resiko dan rekomendasi yang diperlukan. Kemudian di pelaksanaan di sini yang pertama itu penjelasan tentang sistem proses termasuk dari plant safety equipment, health control procedure, dan lain-lain. Yang kedua, misalkan dalam sistemnya itu berbentuk kompleks atau plannya itu kompleks, jadi ini khusus, jadi prosesnya itu reviewnya bisa lebih difokuskan seperti itu. Selanjutnya ada bagian dari what if analysis PT Pusri. Di sini bagaimana jika terjadi permasalahan dalam PT Pusri tersebut, yaitu yang pertama ada permasalahan susunan palet yang berisi pupuk yang terlalu tinggi. Maka dari konsekuensinya dapat terjadi palet yang disusun bisa terjatuh, kemudian ada rekomendasi untuk menanganinya yaitu manajemen ketinggian terhadap tumpukan palet. Harus dioperasikan. Kemudian lalu yang kedua ada pekerja tergelincir saat menyusun kantong pupuk di atas truk. Lalu ada hazardnya pekerja terjatuh dan mengalami cedera bahu. Dan rekomendasinya harus menggunakan safety shoes. Lalu yang ketiga ada partikel pupuk urea terhirup dan masuk ke mata. Dan konsekuensinya adalah pekerja mengalami gangguan pernafasan dan iritasi pada mata. Lalu harus kita melakukan merapikan mulut kantong urea menggunakan Dux Max, manajemen jarak, dan juga penggunaan viewer berlawanan arah dengan lokasi pekerja.
Kemudian ada peletakan kantung pupuk yang tidak sesuai ke konveyor. Lalu ada hazard bahayanya, yaitu kantung pupuk bisa tergelincir dari konveyor tersebut. Dan rekomendasinya adalah menggunakan sepatu safety, juga manajemen kecepatan konveyor. Lalu ada kantung pupuk terjatuh dari palet, maka bahayanya pekerja bisa tertimpa dari kantung pupuk itu. Dan rekomendasinya adalah manajemen jumlah dan berat kantung pupuk. Kemudian ada palet terjatuh dari truk, maka bahayanya adalah palet akan terjatuh menimpa pekerja di bawahnya. Dan rekomendasinya adalah harus bisa memanage jarak antara palet dan pekerja tersebut. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil yaitu ada risiko-risiko yang ditemukan, antara lain ada tangan terjepit, kaki terjepit konveyor, tergelincir, terhirup partikel urea, iritasi mata, solder paint, tertimpa palet. Dari beberapa tadi, semua pekerjaan berisiko dengan rasio terjadi paling banyak adalah kaki terjepit konveyor dan terhirup gas NH3 dari partikel urea. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.